Bab 60 NPC? Melihat ekspresi panik Violet Cloud, si Feng tidak bisa menahan tawa. Tidak dibutuhkan. Saya masih mampu membayar jumlah uang sebanyak itu. Jika Anda benar-benar menjualnya kepada saya untuk 5 perak saja, maka Anda tidak akan dapat menghasilkan banyak. Si Feng melambaikan tangannya. Si Feng tidak terburu-buru untuk mengubah Violet Cloud menjadi salah satu bawahannya. Namun, dia sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Jika si Feng bertindak terlalu tidak sabar, dia mungkin menyebabkannya curiga padanya. Jadi, lebih baik memperdalam hubungan mereka dulu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Violet Cloud, salah satu dari 10 ulama dalam domain dewa, akan memiliki penampilan seperti itu. Dewa ulama. Itu adalah pekerjaan tier 6 yang asli. Setelah 10 tahun berlalu, hanya ada beberapa yang mencapai standar itu. Bahkan Extinguisher Fantasi hanyalah Saint Spirit, di puncak tier 5 10 tahun kemudian. Namun, sebagai Cleric God di masa depan, Violet Cloud sebenarnya adalah pemain Live Style selama periode awal permainan. Itu membuang-buang bakat. Biasanya di domain dewa, hanya pemain tanpa keterampilan yang akan menghasilkan uang melalui metode selain membunuh monster. Namun, auxiliary jobs yang populer biasanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi, seperti banyak dana, ditambah dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Sangat sulit bagi seorang pemain untuk bertahan hidup sedemikian rupa tanpa dukungan dari persekutuan. Sementara itu, pekerjaan bantu seperti chef jauh lebih mudah. Biaya untuk mendukungnya juga sangat rendah dan pemain sendiri dapat didukung olehnya sendiri. Jika bakat mereka tinggi, dan mereka mampu menciptakan masakan lezat, mereka masih bisa mendapatkan cukup banyak uang di domain dewa. Namun, masakan lezat biasanya membutuhkan resep masakan lanjut dan bahan-bahan. Barang-barang ini sulit didapat, jadi berusaha mendapatkan banyak uang tidak akan mudah. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa Dewa Ulama akan menjadi wanita muda yang canggung. Dia ingat bahwa Violet Cloud adalah salah satu anggota Ouroboros selama 3 tahun pertamanya di domain dewa. Ketika Dewi Salju meninggalkan Ouroboros, Violet Cloud juga meninggalkan persekutuan. Sejak saat itu, dia hanya pemain solo. Ketika dia menjadi ulama hebat tingkat 4, banyak guild kelas 1 mencoba merekrutnya dengan harga yang sangat tinggi. Ouroboros juga mencoba berkali-kali untuk mengundangnya kembali. Sayangnya, Violet Cloud tidak memperhatikan salah satu dari mereka. Tindakannya sangat membuat geram para guild kelas 1 itu. Karena mereka tidak dapat memperolehnya, mereka akan menghancurkannya. Karenanya, mereka mengirim banyak ahli untuk membunuh Violet Cloud. Sayangnya, Violet Cloud tidak hanya dihancurkan, tetapi malah menjadi lebih kuat. Dia membantai para pemain yang dikirim oleh geng ini, memberi mereka kekalahan telak. Tidak lama kemudian, dia melanjutkan pekerjaannya ke tingkat 5, menjadi Brilliant Cleric Saint. Ini menyebabkan para guild kelas 1 itu menjadi lebih tidak berdaya lagi. Pada akhirnya, Violet Cloud menjadi Dewa Ulama tingkat 6. Pada saat itu, dia mencari semua persekutuan kelas 1 untuk membalas dendam. Persekutuan ini hanya bisa membayar harga darah untuk memadamkan masalah ini. Sejak saat itu, Violet Cloud menjadi salah satu dari 10 dewa ulama terbaik di seluruh dunia. Insiden ini menyebabkan eselon atas Ouroboros sangat menyesal tidak memintanya untuk tinggal bertahun-tahun yang lalu. Sebagai hasil dari insiden ini, semua orang mengolok-olok ketidakmampuan eselon atas Ouroboros. Alih-alih memanfaatkan mereka yang berpotensi, mereka hanya menjilat yang mereka sukai. Pada akhirnya, mereka telah melewatkan kesempatan untuk menjadi super guild. Namun, si Feng tidak bisa menemukan lencana persekutuan pada orang Violet Cloud sekarang. Selain penampilan Violet Cloud saat ini, si Feng bisa menebak Violet Cloud pasti telah ditemukan oleh Dewi Salju nanti. Yang pada gilirannya mengakibatkan Violet Cloud merasa berhutang budi kepada Dewi Salju. Oleh karena itu, Violet Cloud meninggalkan Ouroboros ketika Dewi Salju berhenti memainkan domain dewa. Sementara itu, Violet Cloud saat ini belum bertemu dengan Dewi Salju. Itu adalah kesempatan sempurna bagi si Feng untuk merekrutnya. Bahkan jika Violet Cloud tidak terampil sekarang, dia memiliki potensi untuk menjadi Dewa Ulama. Selama dia dipupuk dengan benar, dia pasti akan bisa menjadi Dewa Ulama di masa depan.
Violet Cloud bukan orang bodoh. Ketika dia mendengar Si Feng berkata demikian, dia menatap Si Feng dengan panik, kedua tangannya menutupi dadanya yang kurang berkembang saat dia mundur selangkah. Tuan, selain menjual jus buah, saya tidak akan menjual apapun. Jika Anda menyesal sekarang, Anda dapat mengambil kembali uang Anda. Violet Cloud menyerahkan koin perak yang baru saja diterimanya. Namun, matanya masih membawa sedikit keengganan seperti yang dia lakukan. Pada saat dia putus asa, seseorang tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia ingin membeli 1000 cangkir jus buah. Apalagi, dia bahkan rela menunggu selama 30 jam tanpa mengurangi gajinya. Dia tidak akan percaya Si Feng tidak memiliki motif tersembunyi, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Lupakan Violet Cloud, bahkan para pemain di sekitarnya tidak akan mempercayainya. Jika Si Feng tidak memiliki motif tersembunyi, mengapa dia menyelamatkannya? Dia bahkan menghabiskan 10 koin perak untuk membeli minuman yang tidak diinginkan itu. Si Feng memandang ekspresi waspada dan tindakan Violet Cloud. Dia kemudian melihat ke arah dadanya yang rata dan datar, tiba-tiba tertawa. Kau terlalu memikirkan banyak hal. Saya benar-benar tidak tertarik dengan dada rata Anda. Saya hanya membeli sebanyak ini karena kebetulan saya menggunakan jus buah. Jika Anda tidak ingin menjualnya kepada saya, maka jadilah itu. Saya hanya akan mencari orang lain untuk membelinya. Mengatakan demikian, Si Feng melepaskan darah hanyut ketika dia berbalik dan pergi. Namun, darah hanyut tidak mau membiarkan Si Feng pergi. Si Feng secara terbuka mempermalukannya dengan memaksanya berlutut hanya dengan satu tangan. Terlebih lagi, kapan Marshal Yunyin takut terhadap siapapun? Karena pengawal tampaknya tidak memperhatikan, akan sangat mudah untuk menyingkirkan Si Feng. Berpikir demikian, darah hanyut mengeluarkan senjata dan menggunakan charge pada Si Feng. Dengan panca indera yang sensitif, Si Feng secara alami tahu tindakan darah hanyut. Si Feng berbalik untuk menghadapnya, mengeluarkan blade abyssal dan menggunakan parry. Dang! Pedang besar darah hanyut meretas pedang Si Feng. Alih-alih menyakiti Si Feng, darah hanyut dipukul mundur 3 meter. Daya tahan pedang besar di tangannya langsung berkurang 2 poin, dan dia menatap Si Feng dengan kaget. Dia tidak mengerti bagaimana orang seperti Si Feng akan memiliki kekuatan sebesar itu. Si Feng seperti binatang buas dengan kulit manusia. Para pemain di sekitarnya juga sama terkejutnya. Darah hanyut adalah berserker, jadi dia pasti telah menambahkan banyak poin strength. Dia juga di level 3, mirip dengan Si Feng. Jadi bagaimana mungkin jarak di antara mereka begitu besar? Para pemain ini tidak tahu, bagaimanapun, bahwa ini masih hanya setengah dari kekuatan asli Si Feng. Bagaimanapun, Si Feng bisa mendapatkan 6 poin atribut gratis untuk setiap kenaikan ke levelnya. Itu 1,5 kali dari rata-rata pemain. Belum lagi tubuh Si Feng dilindungi oleh peralatan perunggu dan misterius besi. Bahkan ada senjata sihir yang kuat. Bahkan dengan hanya setengah dari aspek-aspek ini, kekuatan Si Feng jauh melebihi pemain rata-rata. Jika kekuatan Si Feng belum berkurang setengahnya, hanya dengan mengaktifkan skill dasar kekuatan tersembunyi dan kekuatan yang disediakan oleh senjata sihir, Si Feng bisa menghancurkan pedang besar dasar itu tanpa masalah. Berat, kamu sedang mencari mati? Lihat bagaimana aku akan menjagamu. Darah hanyut secara alami tidak akan percaya bahwa dia tidak bisa melawan Si Feng. Dia segera berdiri kembali, mengangkat pedang besarnya saat dia melihat Si Feng. Idiot! Si Feng menyerungkan Abyssal Blade, setelah benar-benar kehilangan minat pada darah hanyut. Menyaksikan Si Feng menyimpan senjatanya, darah hanyut mengira Si Feng menjadi takut dan ingin memohon belas kasihan. Namun, dia tidak akan memaafkan Si Feng. Darah hanyut semakin meningkatkan kekuatan di tangannya. Sama seperti darah hanyut akan menebas Si Feng, dia segera dikirim ke keadaan pingsan. Sebelum darah hanyut bisa berbalik dan mengutuk bajingan yang menyerangnya, dia tiba-tiba menemukan 6 pengawal lapis baja putih keperakan berdiri di depannya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, para pengawal menempatkan darah hanyut dalam belenggu. Kamu telah melanggar undang-undang kota, lakukan perjalanan bersama kami. Perlawanan apapun dan Anda akan terbunuh tanpa pertimbangan.
Kedua pengawal itu mengambil darah hanyut dari kedua sisi, berbalik dan menyeretnya pergi. Sial, kamu salah orang. Saya hanya warga biasa. Bajingan itu yang menyerangku lebih dulu. Kalian harus menangkapnya. Darah hanyut terus-menerus menunjuk ke Si Feng, meneriakkan ketidakadilan dalam kemarahan. Namun, para pengawal tidak memperhatikan teriakannya, segera membawanya pergi. Semua orang juga kaget. Mengapa pengawal hanya muncul sekarang? Selain itu, mereka bahkan menangkap orang yang salah. Situasi macam apa ini, tepatnya? Mungkinkah Si Feng benar-benar menjadi NPC, bagian dari kaum bangsawan? Hanya bangsawan yang akan memiliki otoritas seperti itu. Di sampingnya, Violet Cloud memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tidak dapat memahami situasinya. Mengapa pengawal tidak menangkap Si Feng? Sebagai gantinya, mereka menangkap darah hanyut. Apakah Si Feng benar-benar seorang NPC? Mata Violet Cloud dipenuhi dengan keengganan saat dia melihat Si Feng pergi. Dia menggigit bibir kemerahannya, tangannya yang halus mencengkeram ujung kemejanya. Tentu saja, dia tidak bereaksi karena betapa tampan Si Feng, tetapi sebaliknya, dia benar-benar membutuhkan uang. 10 hitungan perak itu terlalu penting baginya.